Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat trader semuanya? Dimanapun berada, tentunya saya doakan semoga sehat selalu, lancar selalu, juga dimudahkan selalu dalam segala urusan dan aktivitasnya tentunya. Amin. Terutama dalam urusan tradingnya ya. Gimana kabarnya teman-teman? Minggu kemarin luar biasa sekali tentunya ya. Dan seperti biasa, di kesempatan video kita kali ini saya akan bahas lagi tentunya mapping analisa XAUUSD untuk minggu depan ya tentunya. Hari ini bertepatan tanggal 25 Juli hari Sabtu ya pada saat video ini dibuat gitu kan. Dan tentunya video ini dibuat untuk menganalisakan XAUUSD untuk tanggal hari Seninnya itu tanggal 27 sampai tanggal 31 ya hari Jumat tentunya untuk minggu depan. Oke, langsung saja mungkin sebelum kita ke pembahasan buat Bapak Ibu teman-teman yang masih mencari broker-broker yang bagus, yang terregulasi, aman dan nyaman tentunya beserta fasilitasnya lengkap, bisa join di grup official member VVIP kelasnya di DMAX tentunya. Syaratnya cukup tinggal siapkan aja modal buat tradingnya, lalu Bapak Ibu buka akun trading di DMAX tentunya, dan teman-teman bisa depositkan dan teman-teman sudah bisa menjadi membership di DMAX-nya tentunya secara gratis. Oke, untuk info lengkap Bapak Ibu bisa hubungi saya di ada kontak personnya di deskripsi video ini ya, atau sebentar saya munculin dulu mana sih itu teks teh. Nah, itu ya. Ada tuh nomor saya di bawah sini ya. Nah, di bawah sini nih teman-teman. Nah, itu tuh. Nah, itu tuh ya. 0888 0189 4948 untuk info join VVIP kelas membership di DMAX-nya. Gitu, biar nanti juga saya pandu untuk pendaftaran akun trading di DMAX-nya tentunya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama mungkin saya akan bahas itu data COT-nya terlebih dahulu ya, kayak gitu kan. Dan ini merupakan data yang cukup terbilang penting ya bagi saya tentunya, karena di minggu-minggu kemarin cukup membantu tentunya untuk data COT ini. Gitu ya, kita seperti biasa buka yang metal and others dan kita pilih yang goldnya saja ya, karena kita fokus ke goldnya aja. Nah, ini data COT-nya ya dari CFTC untuk rilis terbaru pada hari Jumat kemarin tentunya. Oke. Dan di sini sudah saya rangkum ya untuk data COT-nya sendiri kayak gitu kan, dan udah saya bagikan juga di Discord-nya grup official member VVIP kelas di DMAX tentunya. Nah, COT report commitment of traders data terbaru tersedia, snapshot posisinya di 21 Juli dan rilis CFTC-nya 24 Juli ya minggu kemarin tentunya. Bla di sini ada manajer money institusi atau hedge fund, net long-nya bertambah, gitu kan, perubahan mingguannya tidak terlalu signifikan di sini, open interest-nya dan perubahan mingguannya juga sama di sini, malah justru minus ya. Oke. Nah, di sini langsung aja ke kesimpulannya nih dari data COT terbaru ini ya. Kesimpulan sentimen, institusi atau manajemennya atau hedge fund kembali memperkuat dominasi beli pada gold kayak gitu. Oke. Dan hedge fund menambah posisi long sebanyak 4.582 kontrak, sementara posisi short hanya bertambah 530 kontrak. Kayak gitu. Di sisi lain memang posisi longnya ya, di sini posisi long sendiri itu posisi buy gitu kan, atau posisi beli kayak gitu. Masih bertambah ya, masih bertambah sebesar 4.500 sekian kontrak. Dan posisi short di sini nih juga ada bertambah, tapi hanya sebesar 530 kontrak, yaitu jauh banget tentunya untuk perbandingannya. Sehingga net long meningkat sebesar 4.000 sekian kontrak menjadi 124.000 sekian kontrak. Kenaikan net long ini menunjukkan bahwa pelaku pasar institusi masih mempertahankan keyakinan terhadap prospek kenaikan harga emas dalam jangka menengah kayak gitu. Artinya kalau misalkan dari data COT ini untuk bias arah gold sendiri itu masih dominan bullish kayak gitu ya, atau dominan naik kayak gitu, atau dominan beli ya kayak gitu untuk minggu depan
kayak gitu ya. Karena di minggu sebelumnya data COT ini menunjukkan masih bertambahnya para buyer gitu ya untuk institusi, atau justru malah menambah posisi buy-nya para institusi kayak gitu. Cuman tidak terlalu signifikan ya. Adanya pun penambahan posisi short atau posisi sell juga ada penambahan, cuman tidak terlalu besar dibandingkan dengan data belinya kayak gitu. Di sisi lain open interest sedikit menurun ya, sebesar 321 kontrak yang menunjukkan aktivitas pasar relatif stabil ya, pasar relatif stabil. Jadi tidak terlalu signifikan juga sebenarnya untuk posisi belinya kayak gitu, tanpa adanya perubahan besar pada total partisipasi. Penurunan open interest yang sangat kecil ini tidak mengubah dominasi sentimen bullish dari manajer money atau institusi, mengingat peningkatan posisi long masih jauh lebih besar dibandingkan peningkatan posisi short kayak gitu. Nah, di sini ya, posisi long, posisi beli ya, posisi long itu masih jauh lebih besar dibandingkan peningkatan posisi short kayak gitu. Cuman di sini memang beda ya dengan minggu sebelumnya kayak gitu. Kalau minggu sebelumnya itu cukup besar sekali untuk perubahan data belinya gitu kan, atau data longnya kayak gitu. But it's okay. Secara kesimpulan gitu kan, secara berdasarkan data COT terbaru, sentimen jangka menengah XAUUSD atau gold tetap berada dalam kondisi bullish. Nah, di sini ya. Dan bahkan menunjukkan penguatan dibandingkan laporan sebelumnya. Selama struktur teknikal masih mendukung serta tidak terjadi perubahan signifikan dari fundamental seperti kebijakan Federal Reserve atau data ekonomi Amerika Serikat lainnya, strategi buy on dip masih menjadi pendekatan yang lebih diunggulkan kayak gitu. Nah, di sini nih ada yang perlu kita garis bawahi ya. Masih mendukung serta tidak terjadi perubahan signifikan gitu ya. Selama struktur teknikal masih mendukung serta tidak terjadi perubahan signifikan dari fundamental seperti kebijakan Federal Reserve kayak gitu kan, atau data ekonomi Amerika Serikat lainnya. Nah, ada yang menarik kayak gitu. Untuk minggu depan itu ada data atau ada news besar ya, yang dimana tentunya news FOMC kayak gitu. Wah, ini news yang sangat ditunggu-tunggu tentunya oleh para trader di seluruh alam semesta kayak gitu ya. Dan untuk data FOMC sendiri ini merupakan ya data rilis suku bunga ya, FOMC-nya FOMC rilis suku bunga atau Federal Funds Rate kayak gitu kan, yang akan dirilis pada tanggal 30 gitu ya, pada tanggal 30. Kalau misalnya di Indonesia udah tanggal 30 ya teman-teman, karena rilisnya itu di jam 1 dini hari kayak gitu ya, berarti tanggal 30 jam 1 dini hari. Oke, berarti malam tanggal 29 ya, malam Rabu kayak gitu kan ya, malam Rabu ini kan Seninnya nggak ada news, nggak ada data di kalender ekonomi yang akan dirilis. Terus Senin, Selasanya ada CB Consumer Confidence. Nah, ini juga sama ya, cukup lumayan besar untuk nanti dampaknya di market kayak gitu kan. Lalu ada di hari Rabunya kosong ya untuk data rilisnya gitu kan. Nah, ini hari Rabu kan tanggal 29 gitu ya, hari Rabu tanggal 29 tidak ada. Nah, ini udah masuk ke tanggal 30 ya teman-teman, jadi jangan sampai salah tanggal lagi. Biasanya tanggal 30 dilihatnya udah tanggal 31 kayak gitu kan, Jumat kayak gitu, udah masuk ke Jumat ya kalau tanggal 31 nya kayak gitu. Malam 29 kayak gitu kan, tapi udah masuk ke tanggal 30 ya, karena jam 1 dini hari kayak gitu teman-teman. Oke, jangan salah tanggal lagi kayak gitu ya. Nah, untuk FOMC sendiri tentunya di sini banyak agenda ya, banyak sekali agenda. Oh, selain data FOMC ada juga data advance GDP ya. Ini menarik nih minggu depan ya. Minggu depan sangat menarik sekali. Banyak sekali data-data besar yang akan dirilis tentunya. Semoga ini menjadi momentum yang baik ya untuk kita semuanya tentunya. Amin. Oke, kita bahas dulu nih untuk Federal Funds Rate-nya ya, singkat aja kayak gitu kan, karena nanti terlalu kepanjangan gitu kan untuk videonya. Untuk Federal Funds Rate sendiri atau rilis suku bunganya sendiri, di sini untuk data previousnya itu kan suku bunganya itu di 3,75% ya, dan forecastnya itu di 3,75% juga. Artinya lebih dominan memang untuk data aktualnya nanti untuk suku bunga itu lebih cenderung tetap kayak gitu ya, tidak akan ada terjadi perubahan kayak gitu untuk suku bunganya gitu ya teman-teman. Cuman kalau misalkan kita lihat ya persentase antara perubahan atau antara tetap atau kenaikan kayak gitu ya di sini, karena ada dua setup, ada dua opsi yang dimana
Kita bisa pantau di tools yang ada di investing.com ya, teman-teman juga bisa buka. Ada yang namanya Fed Rate Monitor Tools kayak gitu kan, yang dimana untuk persentase probabilitas tetap suku bunganya tetap itu di 61% ya, di 61% secara probabilitas kayak gitu. Ini cukup terbilang masih agak 50-50 ya kayak gitu. Ini menarik nih. Biasanya kalau misalnya memang sangat udah dipastikan pasti tetap sekali, itu biasanya udah mencapai 85% atau 90% di sini tuh untuk persentase probabilitasnya kayak gitu. Akan tetapi di sini juga untuk peningkatannya, untuk kenaikan suku bunganya itu di 38%. Ini cukup besar loh kayak gitu kan. Ini cukup besar kayak gitu kan untuk terjadi peningkatan gitu ya untuk suku bunganya sebesar 25 basis poin. Memang tidak terlalu besar juga ya untuk peningkatannya, hanya 25 basis poin. Cuman jika nanti benar-benar terjadi suku bunganya malah justru dinaikin ya di 25 basis poin saja, itu responnya sangat besar sekali tentunya di market, khususnya di gold kayak gitu. Jika nanti rilis suku bunganya malah justru mengejutkan pasar kayak gitu ya, mengejutkan market kayak gitu kan, karena secara ekspektasi pertama, secara skenario pertama tentunya tetap kayak gitu ya untuk suku bunganya. Tapi jika di luar dari perkiraan malah justru suku bunganya dinaikin sebesar 25 basis poin, itu respon gold pasti bisa terjadi pergerakan penurunan secara besar kayak gitu teman-teman ya. Oke, tapi memang secara probabilitas awal di sini secara proyeksinya tentunya tetap gitu teman-teman ya. Cuma nanti kita nggak tahu ya secara aktualnya seperti apa nanti pada tanggal 30 Julinya tentunya. Oke. Nah, itu mungkin gambaran singkat ya untuk untuk rilis data suku bunganya tadi. Kayak gitu. Nah, kenapa di sini ada ada probabilitas juga untuk kenaikan suku bunga kayak gitu kan, karena memang beberapa di FOMC sebelumnya pun ada statement gitu ya bahwasannya suku bunga ada potensi gitu kan untuk dinaikin lagi kayak gitu. Ya memang hanya sebesar 25 basis poin, tapi dampaknya cukup besar tentunya teman-teman ya. Kenapa dinaikin lagi? Karena inflasinya pun memang masih jauh di atas target The Fed kayak gitu teman-teman ya, sehingga The Fed masih bersikeras untuk menekan inflasinya dengan menaikin suku bunga kayak gitu teman-teman ya. Nah, itu mungkin secara reasonnya. Jadi masuk akal juga nih jika nanti suku bunganya dinaikin lagi kayak gitu ya. Selain nanti suku bunganya dinaikin lagi, tentunya yang perlu kita perhatikan juga dari statementnya, dari FOMC statement dan FOMC press conference kayak gitu ya. Selain rilis suku bunga, tentunya ada FOMC statement yang dimana tentunya Kevin Warsh sebagai ketua Bank Sentral Amerika saat ini kayak gitu kan akan memberikan statement, akan memberikan pidatonya, akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh The Fed untuk kedepannya kayak gitu ya. Ini di FOMC statement. Lalu ada FOMC press conference, di sini ada sesi tanya jawabnya juga nanti kayak gitu. Oke, jadi cukup kompleks ya untuk rilis suku bunga, beda dari data-data yang lain seperti NFP misalkan atau CPI kayak gitu. Oke, nah itu mungkin ya untuk outlooknya buat minggu depan secara fundamental kayak gitu. Lalu selain itu ada advance GDP dan core PCE juga, ini cukup penting juga ya teman-teman yang perlu kita waspadai. Oke. Nah, itu mungkin ya udah kepanjangan juga nih videonya, baru bahas fundamental doang ya. Kayak gitu. Oke, lalu kita masuk ke teknikalnya ya. Kita singkat aja, nggak masalah karena memang ini juga masih di tengah-tengah sih kalau menurut saya. Kalau misalkan kita lihat dari teknikalnya, mulai dari sini ya, kita breakdownnya di sini inducement gitu kan, harga ngambil inducement terus dia turun. Nah, ini dia break of structure di sini valid ya, ini break of structure validnya. Lalu harga dia naik lagi, harga berhasil naik dan berhasil ngambil inducementnya juga di sini ya, ini inducementnya lagi, terus harga dia turun lagi dan tembus low validnya di sini, dan ini menjadi break of structure valid juga ya, bos valid ke bawah kayak gitu. Nah, pada saat kenaikan ini nih, harga berhasil tembus high validnya di sini ya. Ini berarti menjadi change of character kayak gitu. Nah, ini nih kalau misalkan di teknikal H1 ya, secara H1 ini teknikal SMC di time frame H1 ini udah change of character ya. Nah, ini sebenarnya sinyal kayak gitu kan, ini sebenarnya sinyal untuk
perubahan arah kayak gitu, yang dimana tentunya sebelumnya itu dia turun kan break of structure-nya ke bawah. Di sini ada change of character yang seharusnya memang secara teknikal ya cenderung bullish ya untuk di SMC di time frame H1 karena adanya sinyal change of character kayak gitu. Dan harga dia turun gitu ya, setelah change of character dia berhasil tembus ini, harga dia turun dan harga juga sudah ngambil inducement-nya di sini ya. Ini menjadi liquidity-nya sudah keambil juga di sini liquidity-nya ya. Nah, ini liquidity-nya sudah keambil, sudah ke sweep juga. Dan kalau misalnya kita tarik Fibonacci-nya, tarik dari low di sini tuh high-nya. Nah, harga tuh kemarin dia mantul ya, sempat mantul di zona optimal trade entry-nya di sini ya. Di zona OTI-nya kayak gitu. Sip. Nah, ya seharusnya memang ya secara teknikal di SMC ini kalau misalkan tidak ada perubahan atau tidak ada data fundamental yang bisa menggerakkan market secara brutal kayak gitu ya. Ini seharusnya ya bullish ya kayak gitu. Secara teknikal harusnya bullish kayak gitu. Cuman tentunya tetap ya kita harus waspadai juga dari beberapa level-level penting dan fundamentalnya kayak gitu. Kita sebenarnya nggak harus terlalu pusing juga kayak gitu kan. Yang penting kita punya plan trading. Di sini ada high valid ya. Ini sudah menjadi high validnya. Jadi jika nanti tembus ini, otomatis di sanalah terjadinya break of structure secara valid gitu ya, karena harga sudah ngambil inducement gitu kan. Artinya jika nanti di sini valid break of structure itu menunjukkan sinyal memperkuat lagi sinyal bullishnya kayak gitu ya. Di sanalah untuk memperkuat sinyal bullishnya kayak gitu. Tapi sebaliknya nih, jika harga malah justru tembus low-nya di sini ya, justru malah tembus low-nya di sini, ini menjadi low valid juga kayak gitu kan, justru malah tembus low validnya di sini. Nah, itu otomatis berarti change of character dibalas lagi change of character lagi kayak gitu. Malah harga bisa lanjut lagi turun ya jika tembus low validnya di sini kayak gitu. Malah justru di sana memperkuat lagi untuk sentimen bearishnya untuk gold kayak gitu. Nah, seperti ini mungkinnya secara skenario awal kayak gitu. Cuman kalau misalkan sebelum FOMC ya, kalau saran saya sih mungkin kan nanti FOMC itu hari Kamis, berarti hari Senin, Selasa, Rabunya kita bisa ambil pendek-pendek kayak gitu, momentum pendek-pendeknya kayak gitu ya. Jadi mungkin belum bisa kita lakukan bias arah atau posisi swing trade kayak gitu. Jadi mungkin kita sebelum FOMC gitu ya masih manfaatkan aja peluang ambil buy sell-nya masih bisa kayak gitu ya, ambil momentum buy sell-nya masih bisa, ambil pendek-pendek lah istilahnya kayak gitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan udah ada kesimpulan dari hasil FOMC-nya, nah barulah di sana kita bisa melakukan peluang trade secara swing trade-nya kayak gitu. Oke. Nah, di sini mungkin kalau misalkan kita lihat untuk ambil pantulan-pantulan buy-nya ataupun sell-nya masih bisa kita lakukan ya, kayak gitu. Untuk setup buy-nya gitu, ini masih bisa gitu kan, dan di sini juga ada order block ya di time frame H1 yang masih fresh. Order block di sini menjadi zona buy-nya juga ya. Zona buy terbaru. Terus kalau misalnya kita breakdown di time frame kecil, ya kita breakdown di time frame kecil. Ya, di sini di time frame M15 ya, ini harusnya kita udah bisa mulai buy lagi kayak gitu. Ini ini break of structure ya. Ini break of structure-nya dan ini inducement-nya kan. Gitu. Ini inducement-nya set, ini inducement-nya di sini. Nah, tarik Fibonacci-nya dari low di sini tuh high-nya di sini. Iya. Harusnya udah bisa ambil buy ya, ambil posisi buy di sini. Kayak gitu. Ini masih bisa jadi ambil posisi buy gitu untuk nanti Senin ya. Pada saat awal-awal mungkin. Nah, kayak gitu. Seperti ini ya. Kayak gitu ya. Jadi untuk setupnya mungkin lebih buy terlebih dahulu ya. Setupnya lebih ke buy terlebih dahulu. Kayak gitu. Adapun nanti kalau misalkan dia tembus ini, kita ambil pantulan untuk buy-nya lagi. Nah, di sini nih, ini juga ada yang menarik ya. Ada order block di sini juga nih. Nah, ini bisa jadi pantulan keduanya nih. Kayak gitu. Pantulan buy keduanya. Kayak gitu. Oke. Itu ya. Tapi tetap dengan catatan kita ambil ambil buy pendek-pendek sih, belum bisa kita ambil langkah posisi panjang kayak gitu ya, momentum panjang kayak gitu. Lalu untuk setup sell-nya kita ambil sell on strength ya
gitu kan. Yang paling bagus sih kalau misalkan di sini kita lihat, nah di sini nih ada order block di time frame H4 ya, yang cukup menarik di sini. Nah, ini menjadi zona sell-nya nih untuk minggu depan ya. Zona sell tetap juga sama untuk setup sell-nya, juga untuk zona sell-nya sendiri ini hanya kita bisa ambil manfaatin peluang pantulan-pantulannya aja. Jadi untuk setup sell-nya nggak bisa ambil sell panjang ya, untuk setup sell swing trend nggak bisa. Kayak gitu kurang bagus kayak gitu. Karena memang kita harus ngelihat dulu hasil kesimpulan dari FOMC nanti di tanggal 30 kayak gitu. Mungkin untuk minggu depan sebelum FOMC gitu ya, kita masih bisa melakukan ambil posisi buy dan sell-nya juga bisa kayak gitu ya. Masih terbilang bakalan posisinya tuh ranging gitu kan, atau sideways secara skala besar. Jadi mungkin kita bisa ambil momentum sideways-nya kayak gitu. Nah, nanti mungkin pada saat sudah adanya kesimpulan dari hasil FOMC, barulah di sana terjadi pergerakan secara masif kayak gitu, teman-teman. Oke, itu aja mungkin ya, simple tentunya untuk setup minggu depan. Dan buat Bapak Ibu teman-teman yang mau ambil momentumnya, tentunya jangan lupa jaga lotnya, jaga manajemen resikonya kayak gitu ya. Atau nanti misalkan mau ambil agresif pada saat FOMC juga itu mah silahkan kayak gitu ya. Tapi tetap kita harus punya plan trading yang jelas dan punya manajemen resiko yang jelas tentunya. Oke. Itu aja mungkin, dan just info juga buat Bapak Ibu teman-teman semuanya yang mau join ya. Kita ada program yang namanya DDMax Academy kayak gitu ya. Sebentar, Google Drive. Nah, ini ya, kita ke Google Drive dulu. Nah, di sini ya, ini silabusnya dan modul-modulnya sudah tersedia kayak gitu kan. Teman-teman bisa join juga ya untuk DDMax Academy ini gitu kan. Ini mungkin program pembelajaran yang cukup terstruktur ya, dan Bapak Ibu mungkin yang masih awam ini cukup cocok banget kayak gitu. Bapak Ibu teman-teman trader semuanya yang masih awam dan yang mau belajar mengenal lebih dalam lagi untuk trading kayak gitu kan, ini sangat cocok banget kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk DDMax Academy ya. Dan buat Bapak Ibu mungkin yang mau dapat signal-signal tradingnya, yang mau dapat edukasi, analisa, bimbingan, dan update-update mapping beserta update-update fundamentalnya juga, Bapak Ibu juga bisa join ke grup official member VVIP Class DDMax-nya kayak gitu ya. Karena semuanya sudah lengkap tentunya, ada edukasinya juga ada update mapping, analisa beserta signal-signal tradingnya juga semuanya ada. Oke, itu mungkin ya. Kita nggak bisa menjamin pasti selalu profit, kita nggak bisa menjamin seperti itu gitu kan, karena di trading ada yang namanya resiko juga tentunya. Yang paling penting kita bisa meminimalisir resiko tersebut kayak gitu. Oke, tentunya dengan belajar. Yang bisa saya pastikan gitu, yang bisa saya pastikan itu di DDMax itu pasti dibimbing kayak gitu, pasti dibimbing selalu tentunya. Nah, itu mungkin ya untuk informasi-informasi buat teman-teman yang mau join edukasi dan bimbingan beserta signal-signal tradingnya setiap hari tentunya di grup official member VVIP Class DDMax-nya. Sekali lagi, yang mau info lebih lanjut bisa langsung hubungi saya aja di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini ya. Nah, ini nih teman-teman. Tuh ada tuh VVIP Class member, chat WhatsApp 0888 0189 4948. Itu aja mungkin buat Bapak Ibu. Jangan lupa bantu like, bantu komen, bantu share, dan bantu subscribe juga buat teman-teman yang belum subscribe ya. Dan terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Tentunya semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa membantu dan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya tentunya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa nanti di live trading di hari Senin ya, tanggal 27 sampai hari Jumat tanggal 31 ya untuk bulan Juli. Oke? Sekian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.